A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang nampak ya jawab salamnya kok lagi lapar tuh gitu memang. Jujur Bu, Pak, ini ceramah saya paling berat saya rasa ini memang. Biasa kita ceramah itu lagi segar ya. Ini lemas-lemas ya. Allahu Akbar. Tapi gak apa-apa, walaupun kita lagi lemas ya, tetap jawab salam dengan semangat. Seperti biasa kita buat pantun. Dengarkan pantunnya nanti yang cakep ya adik-adik ya. Bukan saya pikir pantunnya apa. Lagi lapar pun kita susah mikir. Allah. Ini talam bukan sembarang talam. Ini talam dari Tanjung Genteng. Ini salam bukan sembarang salam. Ini salam dari Ustadz Genteng. Ya betul Pak ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sekali lagi biar jawab salamnya semangat. Jalan-jalan ke Kota Batam. Ke Kota Batam jauh sekali. Siapa ibu yang tak jawab salam, doakan suaminya kawin lagi. Bu, amin kata bapak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kenapa Bu? Ada yang janda bilang amin kata gini enggak? Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidil anbiya wa khatamun nabiyyin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Yang sangat saya hormati Bapak Datuk, Pak Dharma, sehat Pak? Alhamdulillah. Yang sangat saya hormati Bapak Imam Desa hadir bersama kita. Ada juga Bapak Imam Dusun. Alhamdulillah sehat Pak Imam. Kebetulan habis ini nanti sholat tarawih saya di tempat Pak Imam. Jadi harus disapa Pak Imam ini. Yang sangat saya hormati Bapak-bapak seluruh perangkat desa dengan aparaturnya dari MDSK, KAUR, Sekdes dan lain sebagainya. Yang sangat saya hormati tuan-tuan guru, para alim ulama, cerdik pandai kawan, orang-orang hebat di desa kita ini. Dan yang sangat saya muliakan Al-Fadil, As-Syekh, seluruh Dewan Guru TPA At-Taqwa. Karena kebetulan Dewan Gurunya yang mengundang saya untuk alhamdulillah biidznillah dengan izin Allah bisa hadir di Musalla At-Taqwa ini. Sehat Ibu? Bapak sehat? Ibu kantongnya sehat? Allahu Akbar. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah selamat dari musibah banjir. Ya. Dulu tahun 96 pernah terjadi banjir
2004 pernah terjadi banjir tsunami, nyampe kemari airnya. 2006 banjir bandang. 2022 banjir lagi. Tapi yang parah 2025 nih, tak ada. Ini yang parah, Pak. Kami pun sama istri, kemana-mana saya ceramah jarang saya bawa istri. Ini baru saya bawa istri sama anak saya, karena dekat. Saya sama istri waktu itu tinggal di Desa Bundar, kampung banjir. Namanya itu kampung banjir kan. Kemana-mana kami lebih mau gitu. Tanggal 25 malam 26 saya sama istri berangkat. Saya tinggalkan harta benda yang memang udah nggak banyak lagi di situ. Tinggal sepeda motor yang sudah diungsikan kan. Berangkatlah saya ke Sungai Liput. Kemudian kami terjebak di alur gantung. Telang banjir. Pasca surut, datang lagi saya ke Masjid Syuhada. Waktu itu ternyata ada 50 santri, tak sempat dievakuasi, tak sempat dijemput oleh wali santri. Di situ ada ustadznya, ada ustazahnya, kebetulan ada namanya Ustazah Nurun, saudara dari ibu guru TPA kita, Masya Allah. Pengasuhan di Dayah Tahfiz Quran Syuhada. Itu 50 santri 3 hari 3 malam terjebak di atas masjid. Tak makan, tak minum. Luar biasa cobaan itu. Setelah banjir, datang saya ke sana cuma mau ngecek, Pak, Bu, masih ada nggak sepeda motor saya? Alhamdulillah masih ada sepeda motor semes Titan. Begitu saya lihat, mak, ngeri kali nampaknya ini. Lumpur. Segini, Pak, lumpurnya itu, Pak, Bu. Itu di belakang Masjid Syuhada, Asrama Putra, segini lumpurnya itu. Kalau di Asrama Putra tempat kami tinggal, dalam rumah segini. Makanya akhirnya saya bakal pindah kemari ini, karena udah nggak bisa lagi tinggalnya kan. Jadi waktu itu saya angkat sepeda motor sendiri nggak sanggup. Lengket, Pak. Sepatu kacau aja, Pak. Kalau nggak kita kerok-kerok gini sayang, Anda mau tinggal aja, Pak. Saya telepon waktu itu kawan saya, Assalamualaikum Ustaz, tolong bantu saya Ustaz. Saya udah gak sanggup sendiri Ustaz. Datanglah terakhir, Bu, dibantu sama salah satu Ustaz, namanya Ustaz Jahrama. Berdua kami ngangkat sepeda motor itu, Bu. Kami angkat sekuat tenaga, bismillah. Keringat jagung kami, gak terangkat sepeda motor itu. Berat betul. Saya lihat kiri kanan gak ada air, haus waktu itu rasanya. Yang ada abu, debu, karena bukan lumpur, jadi abu tebal di mana-mana. Jumpalah saya di stang sepeda motor tuh, plastik warna putih, isinya warna hitam. Cocok kopi. Saya ambillah plastik itu karena saking hausnya, mau saya tawari sama teman saya. Yuk Ustaz, ini minum kopi, saya bilang. Saya ambil, saya cium seperti ini. Astaghfirullahaladzim. Saya campakkan langsung. Rupanya tahi. Tahi udah hitam mencet. Ya Allah. Mungkin Bu ya, Pak. 50 santri tak makan, tak minum, tak buang air besar, ditaruhnya plastik. Dicampakkannya, sialnya mungkin kena stang sepeda motor saya ambil. Nggak seler lagi saya makan begitu. Tapi saya bersyukur pada Allah, semua santri yang 50 itu selamat, alhamdulillah. Dan saya hadir di sini bersapa tegur dengan bapak, ibu, ayah, bunda semua. Kita semua diizinkan Allah selamat, alhamdulillah. Itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selamat dari musibah banjir, masih ada sisa nafas, berarti masih ada sisa waktu yang bisa kita buat untuk lebih berkualitas. Yang kedua, berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini adik-adik ya, udah pada Al-Quran belum? Ada yang udah, ada yang masih iqra ya. Alhamdulillah. Coba adik-adik angkat tangan. Adik-adik, yang adik-adiknya aja angkat tangan. Yang murid
murid TPA At-Taqwa. Pasangan. Yang murid TPA At-Taqwa, saya doakan yang murid TPA At-Taqwa menjadi anak yang soleh, soleha, jadi anak yang sukses, jadi anak yang baik, jadi anak yang berbakti, jadi anak yang malas. Ya, Allah. Ya, ikuti Ustaz. Kalau kau cinta Allah, bilang saya. Kurang semangat. Kalau kau cinta Allah, bilang saya. Kalau kau cinta Rasulullah, bilang saya. Kalau kau cinta Allah, cinta Rasulullah, semua bilang. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Siapa yang tadi pagi sudah sikat gigi? Siapa yang hari ini puasa? Siapa yang buat dosa? Alhamdulillah. Ya, adik-adik, nanti kita adakan kuis khusus untuk adik-adik TPA At-Taqwa. Ustadz kasih kuis, yang bisa menjawab akan ada hadiah. Tapi karena waktu kita nggak terlalu banyak, saya bingung juga mencari tema apa yang mau sampaikan ini, karena kita muka-muka lapar semua jadi hari ini. Semangat ya. Alhamdulillah. Adik-adik, rukun sholat itu ada 13 ya, dalam buku tuntunan sholat. Tapi dalam kitab Matan Ghaya wa Taqrib atau dalam kitab Bajuri ada 18. Dihitung dia dengan tumak ninah. Tumak ninah itu apa? Tumak ninah itu adalah ketenangan, berhenti sejenak. Ya ayuhan nafsul mutmainnah. Kata Allah kan gitu, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Maka sholat nggak boleh buru-buru. Ya, sholat tarawih ikut sholat seperti mana orang-orang dewasa. Jangan ganggu temannya. Halo, anak saya. Halo. Kalau ditanya halo, jawabnya hai ya. Halo. Hai. Kalau sholat tarawih jangan main-main, serius. Allahu Akbar, imamnya di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Datang kamu yang samping, pijak-pijak kaki kawanmu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka pijak agak sepak, terakhir berantem. Salat jangan main-main. Dan ketika salat sendiri jangan buru-buru. Dia ada namanya tumak nina. Ini masih proses ya, kalian masih santri, masih ya bisa dibilang calon santri, anak murid di TPA, masih banyak peluang kalian untuk belajar. Pelajari betul-betul yang diajarkan oleh gurunya, sehingga kalian bisa membedakan mana yang rukun, mana yang syarat, apa saja yang dapat membatalkan sholat, apa saja yang dapat membatalkan wudhu. Halo, hai. Halo, 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 hai. Hai, 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 halo. Ini Ustaz mau tanya, ya. Buang angin, batal nggak sholat? Betul. Kalau pas puasa, buang angin, batal nggak puasa? Ini perlu saya jelaskan hukum ini, Bu, Pak. Ya, adik-adik dengarkan. Setidaknya hukum tentang buang angin itu, jenis kategori angin ada 3. Ini sepanjang penelitian saya selama jadi ustaz. Yang pertama ada angin ramah. Angin ramah dia nggak sombong, mau negur kawan-kawannya. Begitu keluar dia anginnya itu ditegurnya semua. Bunyinya besar, itu berarti nggak sombong.
Jenis angin yang kedua ada namanya angin sombong. Angin sombong tuh kayak mana Ustaz? Angin sombong tuh dia nggak mau negur kawannya, diam-diam aja. Tapi begitu keluar, aromanya semerbak, menghiasi seluruh tempat. Kadang nggak ada suaranya, kadang bunyi cuma sekedar bunyi ban kempis. Tapi sudah cukup. Dan jenis angin yang ketiga, angin yang tidak ingin kita keluarkan dalam kondisi tertentu. Ketika lagi sholat, Allahu Akbar, udah mulai terasa angin itu mau keluar. Kita berusaha mati-matian itu macam mana caranya biar keluar. Lagi sholat berjamaah pula. Kalau anginnya ke kiri, kita pun nanti geraknya ke kiri itu. Anginnya ke kanan, kanan juga itu. Ya. Tidak ingin kita keluar. Yang susahan kalau pas lagi ruku, Allahu Akbar, angin dari ujung. Itu pun rukunya itu ditahan itu. Orang normal bisa rukunya itu normal seperti ini. Tapi kalau pas lagi dia menahan angin itu nggak bisa normal kali itu. Allah, aduh, jangan sampai keluar ini Allah. Rakaat terakhir soalnya. Tahan dulu ya Allah. Sami Allahu liman hamidah, masih tahan. Begitu sujud, Allahu Akbar, nggak bisa lagi keluar. Batal sholat. Jadi angin apapun itu, yang pertama ada angin sifatnya ramah, yang kedua ada angin sifatnya sombong, yang ketiga ada angin yang tak ingin kita keluarkan dalam kondisi tertentu. Kalau itu keluar, batal sholatnya, ya. Halo adik-adik. Hai. Ustadz mau tanya nih, siapa yang bisa jawab saya kasih hadiah, ya. Dengarkan pertanyaannya. Siap dengarkan pertanyaan? Maknya ini usaha dari yang jauh ya. Saya nggak bawa duit lebih ini. Ya, saya mau Bu. Siap ya? Dengarkan pertanyaannya. Ada berapa rukun wudhu? Rukun wudhu, dia ada sunnah, ada rukun. Ya, rukun yang saya tanya. Yang bisa jawab, mari. Uji mental, latihan biar berani tampil. Ada? Hitungan 3. Ustaz, hadiahnya apa Ustaz? Oke, saya ambil. Dan kira saya cecek ini, saya mau ngasih hadiah betul nih, nggak main-main. Kuning. Biru. 20.000. Ayo maju. Serius saya ini siapa yang bisa jawab? Rukun wudhu. Lumayan nih, bisa beli gorengan. Ya. Rukun wudhu cuma 6. Saya mau sebutkan apa yang 6 itu. Anak-anaknya aja ya Bu. Ada? Hitungan 3. 1, 2, 2,5, 3. Tulis berikutnya.
Ini yang jawab berhasil menjawab tetap saya kasih hadiah, cuman hadiahnya nggak sebanyak tadi. Ya, dengarkan pertanyaannya. Siapa nama kakeknya Nabi Muhammad SAW dari pihak perempuan? Dari pihak perempuan. Kalau Nabi Muhammad itu dari pihak laki-laki Abdul Muthalib, tapi dari pihak perempuan. Nabi Muhammad punya ibu Siti Aminah, Siti Aminah punya ayah. Siapa nama ayahnya? Yang bisa menjawab hadiah. Cuma satu kata loh jawabannya. Ayo. Hitungan 3. 1, 2, 3. Ya, sini ya, angkat tangan dia. Siapa namanya? Abdullah. Enggak, nama kamu. Alia Hafizah. Alia Hafizah. Siapa nama ayah kakeknya Nabi Muhammad dari pihak perempuan? Jawabannya apa? Jadi Abdullah. Abdullah. Karena sudah berani maju, tetap saya kasih hadiah. Walaupun jawabannya mungkin ya ada yang lebih benar lagi, tapi tidak sepenuhnya salah. Dari kok bilang itu lagi. Dalam kali. Nah, iya. Ya, silakan dulu. Lagi, siapa yang menjawab? Belum jumpa jawaban sebenarnya. Ya, boleh. Sini. Ya. Lari ya. Dengarkan jawabannya. Jawabannya adalah apa? Sini. Apa jawabannya? Abdul Wahab. Iya, jawabannya betul. Hadiahnya 15.000. Halo. Hai. Halo, hai. Hai, halo. Dari sini jam berapa buka puasa Pak? 44. 44. Ini jam 9.02, jam 6:29. Efek lapar Pak, tidak fokus. Adik-adik masih siap dengarkan ceramah? Alhamdulillah. Saya mau tanya, siapa tadi nama kakeknya Nabi Muhammad dari pihak perempuan? Siapa itu Abdul Wahab? Siapa itu Abdul Wahab? Kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari pihak perempuan. Ya. Kuis berikutnya. Siapa yang bisa jawab, saya kasih hadiah lagi. Ya. Wah, memang menggoda kali minuman ini. Aduh, sampai mana tadi? Halo adik-adik. Halo. Tatap mata saya. Kita tes kecerdasan ya. Saya mau tahu sejauh mana cerdasnya anak-anak TPA At-Taqwa ini. Kita tes kecerdasan. Semua angkat tangannya seperti ini. Ikuti Ustaz. Goyang-goyang seperti ini. Terus. Saya bilang mata, pegang mata ya. Mata. Pinter. Ya, lagi. Udah? Serius tatap saya. Udah?
Hiu. Ah. Lagi. Udah. Tatap mata saya. Tengok. Telinga. Iya, alhamdulillah. Ternyata cerdas anak TPA Taqwa ini. Kuis berikutnya. Ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj, dengarkan. Ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj, itu tahun disebut dia dengan tahun apa? Kalau tahun lahirnya Nabi disebut dia dengan Amul Fil, tahun gajah, ya kan? Tapi ketika Rasulullah berangkat Isra Mi'raj, apa itu Isra? Perjalanan dari kota Mekah menuju Palestina, Masjidil Aqsa. Mi'raj naik dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, disebut dia Isra Mi'raj. Tahun itu disebut dengan tahun apa? Yang bisa jawab? Hitungan 3. 1, 2, 3. Ya ampun, gak apa-apa, kita buat pertanyaan lagi. Halo ibu-ibu. Bu. Halo. Yang bisa menjawab nanti ada hadiah untuk ibu. Serius? Saya di rumah tuh ada beras 2 kali lagi tuh dari kasih. Nanti saya kasih sama ibu. Ya. Minta lap ya. Bu, pertanyaan saya untuk ibu-ibu nih, ada berapa ibu rukun agama? Rukun agama, Bu. Kalau rukun Islam 5, rukun iman 6, rukun agama berapa aja, Pak? Rukun agama, Bu, ada berapa? Yang bisa menjawab? Ada? Kalau nggak 8, 10. Bu, dengarkan. Khusus untuk ibu-ibu masyarakat TPA Taqwa yang boleh tahu. Dengarkan jawabannya. Jawabannya cuma 3. Rukun agama. Yang pertama Islam, yang kedua ihsan, yang ketiga iman. Cuma 3 itu aja. Islam, iman, ihsan. Islam, iman, ihsan. Islam apa? Islam itu pelajaran turunan pembahasannya adalah fikih. Fikih. Kemudian iman, turunan pembelajarannya adalah tauhid. Ya. Dan terakhir tasawuf. Ihsan itu ada tasawuf. Ini anak-anak kita harus kita bekali dengan 3 itu. Sifatnya fardu ain. Kalau yang lainnya ilmu yang selain itu fardu kifayah. Ada seorang saja mempelajari gugur dosa satu kampung. Tapi kalau fardu ain ini setiap individu, setiap orang, setiap diri masing-masing wajib. Maka nih PR besar untuk kita karena al-ummah madrasatul ula. Ibu adalah sekolah anak pertama. Kasih anak 3 hal ini. Ilmu Islam, itulah fikih, ya. Kemudian iman, tauhid. Anak-anak ini jarang masih ingat, Bu. Kalau dulu kita masih ingat wujud qidam baqa mukhalafatul hawadithi qiyamu binafsihi wahdaniyat sampai akhir. Penting ilmu tauhid. Agar apa? Agar kita bisa lebih membedakan mana itu Allah, mana itu ketuhanan yang baik seperti apa. Karena dulu, Bu, tahun 2015 saya pernah berjalan dengan beberapa guru. Kami terjun ke sekolah. Waktu itu sekolah MAN, sekolah MAN, Madrasah Aliyah Negeri.
kami temukan buku-buku paketnya itu, Masya Allah, ini betul-betul pembodohan untuk tauhid anak. Di situ ada namanya tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan isi dari pembahasan pelajaran itu ternyata seolah-olah Allah itu ada di langit, ada di bumi. Bisa sesat pemahaman. Maka berikan anak-anak pembelajaran tauhid akidah yang seperti kita selama ini terima, akidah Abu Hasan Al-Asy'ari atau Abu Mansur Al-Maturidi. Sifat wajib bagi Allah 20 yang mustahil bagi Allah, sampai seterusnya total nanti ada 50. Itu untuk tauhidnya. Dan kemudian ihsannya, kasih pelajaran tasawuf. Tasawuf apa? Tasawuf itu akhlak, tasawuf itu adab, tasawuf itu etika. Jangan sampai nanti anak tak mau salam orang tua, jangan sampai nanti anak tak mau menghormati orang tua, jangan sampai nanti anak durhaka pada orang tua. Virus yang luar biasa untuk anak-anak ini. Mohon maaf ayah, bunda, ibu, mohon maaf, HP. Serius saya bilang. Begitu dia kena main HP, main game, lupa waktu. Begitu azan, hayya 'alas shalah, dia pun sibuk, tembak, bodoh kali kau. Tinggal sholatnya. Yakin saya itu. Gimana caranya? Masukkan dia ke pondok pesantren. Karena di pesantren itu dilarang main HP. Ya, ada ini nggak pala main HP kan? Nggak suka main HP kan? Suka? Enggak ya? Coba Ustaz tanya dulu, kan main HP apa yang kalian tengok di situ? Coba bilang sama Ustaz. Pertama, apa? WhatsApp, WA, terus kedua, terus ketiga, apa lagi? Facebook, yang keempat, YouTube, terus yang kelima, Instagram. Kecil-kecil udah panik kan Instagram, terus apa lagi? Astagfirullah, ya Allah. Hei, tengoklah Al-Quran. Di HP itu ada aplikasi Al-Quran. Baca Al-Quran tuh, ya. Karena waktu sudah makin dekat, saya khawatir nanti asik kita ngobrol, rupanya udah buka. Kita tutuplah dengan doa, ya. Halo adik-adik. Hai. Sebelum kita akhir dengan doa, saya simpulkan biar nggak kemana-mana ini. Karena kalau udah lapar kita kurang fokus, kurang konsentrasi. Pertama, tak ada batasan dalam menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Saya hari ini sudah berumur 30 tahun, tapi sampai hari ini, sampai detik ini, tidak ada saya pernah berhenti belajar. Saya tetap belajar. Ya. Artinya apa? Sampai ke liang lahat pun nanti orang akan mentalkinkan kita, akan mengajarkan kita dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jangan batasi diri untuk belajar. Apalagi kita yang sudah berkeluarga, punya tanggung jawab, punya anak. Kalau kita hentikan belajar, sayang anak-anak kita nanti ke depan macam mana. Mohon maaf, ya, adik-adik ini masih cerah masa depannya, masih panjang, ya. Kalian harus betul-betul belajar agama, ya, sehingga bisa membedakan mana yang wajib, mana yang makruh, mana yang mubah, mana yang haram, mana yang sunnah. Itu harus bisa terbedakan. Ustaz tanya, apa itu wajib? Wajib itu apa? Dalam kitab usul fikih, wajib itu adalah ma yutabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Apapun yang dikerjakan, ya, mendapatkan pahala, dan apapun yang ditinggalkan mendapatkan dosa. Itu wajib. Harus tahu kalian,
Kalian harus jadi anak-anak yang punya karakter. Kalian harus jadi anak-anak yang jujur. Kenapa Ustaz? Indonesia hari ini tak butuh lagi orang yang pintar. Udah cukup banyak orang yang cerdas, orang yang pintar jadi pejabat tinggi negara. Tapi karena nilai kejujuran tak ada dalam hatinya, dikorupsinya uang masyarakat, dikorupsinya uang negara. Indonesia tak butuh lagi orang yang pintar, tapi Indonesia butuh lebih kepada orang yang jujur. Jadilah kalian orang-orang yang jujur. Tak ada berhenti untuk belajar ya. Kemudian kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang kedua apa? Kesimpulan yang kedua, mumpung ini di bulan suci Ramadan, banyak-banyak melakukan amal ibadah banyak-banyak melakukan amal ibadah yang bagus. Amal ibadah yang baik. Banyak-banyak melakukan amal ibadah yang banyak. Itu dia. Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa. Masuk Pak ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ayo sambil menunggu waktu berbuka, adik-adik ya, coba siapa yang hafal surah An-Naba? Ada? Ada? Ya. Kalau surah An-Nazi'at ada? Belum. Surah At-Takatsur. Ya. Ada? Dapat Pak? Baik, nanti kita lanjut lagi diskusinya. Kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Insya Allah kalau ada umur yang panjang. Kita tutup, yuk sama-sama berdoa dengan doa buka puasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Iya.